Haleluya, shalom. Shalom. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang ada di rumah atau dimanapun Saudara berada, mari kita siapkan hati kita untuk ibadah Revival Cirebon Revival Center hari ini. Kita siapkan hati kita, ambil posisi yang terbaik buat Tuhan kita. Kita datang kepada Tuhan, datang dengan rasa hormat, datang dengan rasa yang haus dan lapar akan Tuhan. Ini ibadah, mari kita satukan hati kita dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, ketiganya yang esa. Kami datang menghampiri tata kudus-Mu malam hari ini Tuhan. Di ibadah Cirebon Revival Center hari ini, biarlah Engkau yang berdaulat dalam hidup kami, Engkau yang bertata dalam ibadah kami. Walaupun kami ibadah di rumah ini bukan menjadi penghalang buat kami untuk kami tidak merasakan kasih-Mu, untuk kami tidak bisa merasakan lawatan-Mu Tuhan, yang kami bisa rasakan saat ini juga. Terima kasih Tuhan, walau di masa pandemi seperti ini, Engkau masih menyertai kami, Engkau masih melindungi kami. Ini adalah satu berkat yang luar biasa. Terima kasih buat ucapan syukur-Mu Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik buat kehidupan kami. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu selain puji dan sembah Kau, selain kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Thank you Lord. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Amin. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Amin. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita angkat pujian dari awal dengan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum Tuhan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya,
Dengan kerinduanmu dari awal akan pujian ini, seperti
juga mencintaimu. Walaupun sangat terbatas, tapi kami mau belajar Tuhan mengasihi Engkau dengan sepenuh hati. Tolong kami Roh Kudus, Roh penolong, Roh yang dimateraikan Allah dalam hidup kami, yang memampukan kami, menguatkan kami. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin. Dan Roh yang dimateraikan itu memampukan kami untuk mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Kami mau berkasih-kasihan denganmu Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami. We worship you. I love you, Lord. Hallelujah. Terima kasih Tuhan buat malam yang indah ini. Kaulah harapan kami, Kaulah andalan kami, Kaulah segalanya bagi kami. You are my everything, Lord Jesus. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan, saudaraku, saudara yang ada di rumah malam ini, yang ada di ruangan ini. Mari arahkan hati kita, hampiri Tuhan, hampiri Dia lebih lagi. Tanggalkan segala bebanmu, pandang wajah Yesus. Kasih Tuhan, hadiratmu memenuhi kami, memenuhi saudara-saudaraku yang ada di rumah. Kuasamu mengalir Tuhan, kuasamu bekerja membangkitkan kami, membangkitkan semangat kami, membangun manusia roh kami. Segala roh kesuapan dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Biar roh Allah bekerja malam ini. Pengurapan Allah mengalir, pengurapanmu mematahkan segala belenggu. Haleluya. Kami merindukan atmosfer kemuliaan Allah. Kabut kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi tempat ini, memenuhi rumah-rumah jemaat-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kami percaya janji-Mu, jaminan-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus. Haleluya. Bawa kami Roh Kudus. Oh haleluya. Bapak Ibu,
Rasakan kasih Allah mengalir malam ini. Kasih Tuhan Yesus mengalir memenuhi. Haleluya. Oh haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Mari dari awal katakan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Mari angkat tangan katakan. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sekali lagi katakan, oh kasih Yesus mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Di dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Di dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa benar Tuhan, hanya di dalam kasih-Mu ada keteduhan. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kami mau tinggal di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Roh-Mu terus memimpin kami, Roh-Mu terus menuntun kami. Malam ini tiba waktunya kami mau dengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, perlengkapi dengan roh hikmat, roh wahyu. Kami yang mendengarkan, buka telinga rohani kami Tuhan. Biar firman ini tertanam di hati kami, di tanah yang subur, agar benih ini bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Hidup kami diubahkan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan tayangan live streaming ini. Sekali lagi saya ucapkan shalom, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita Jemaat Betani Cirebon memang tidak tiap malam atau tiap hari live streaming, karena saya juga mengajak jemaat supaya kita belajar mencari Tuhan pribadi. Karena di hadapan Tuhan kita semua sama, saudaraku. Tidak ada yang lebih tinggi. Oh, Bapak kan pendeta, Bapak enggak, semua sama. Kita semua adalah imam. Alkitab berkata, kamulah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Jadi saya tidak mau terjebak, saudaraku. Ya, saya tidak mau jadi sutradara atau bos di hadapan saudara. Kita semua sama. Ya, karena saya di sini dipercayakan menjadi gembala, jadi saya hanya menuntun saudara. Selebihnya saudara terus diperkerahkan saudara. Setiap firman yang disampaikan baik hari Jumat
hari Sabtu doa fajar maupun hari Minggu, kita renungkan terus, kita pelajari terus, ya kita dengarkan baik-baik, simak dan terus jangan bosan-bosan saudaraku. Kalau firman itu sepertinya diulang-ulang, tidak apa-apa sampai benar-benar firman itu nyangkut, sampai benar-benar firman itu merema, benar-benar tertanam dan kita mampu menghidupinya. Nah, malam ini atau hari-hari ini saya percaya gereja Tuhan di seluruh dunia sedang membicarakan tentang Roh Kudus atau menyambut pencurahan Roh Kudus. Nah, kita akan belajar apa sih itu Roh Kudus, apa itu fungsinya Roh Kudus ya. Saya mengutip di Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Ayat ini tidak asing lagi, sering dibacakan, sering bahkan minggu kemarin juga kita juga sempat mendengarkan firman ini tentang Roh Kudus, saudara ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan baik-baik, ini ungkapan Tuhan Yesus. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa di sini dunamos atau semacam kuasa. Ada satu kuasa ledakan yang luar biasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah, saya percaya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus ada materai Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, fungsi Roh Kudus ini yang pertama saudaraku bukan hanya sekedar apalagi kita nih hati-hati yang aliran karismatik, kita lebih menekankan kepada karunia-karunia roh. Padahal yang paling esensi Roh Kudus yaitu mendewasakan kita. Amin. Amin. Kita lebih menekankan kepada karakter Kristus, kedewasaan rohani. Ia tidak sama dengan karunia. Kita percaya adanya karunia, tapi bukan itu yang utama, bukan itu yang esensi. Yang esensi yaitu bagaimana melalui kuasa Roh Kudus itu iman kita dikuatkan, karakter kita bertumbuh terus semakin dewasa. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk itu ya kalau gereja terlalu menekankan pengalaman-pengalaman, ya pengalaman banyak juga orang-orang menekankan lebih banyak pengalaman-pengalaman mistis ya saudaraku ya. Saya di sini ya tidak menggunakan rasio secara maksimal ya. Ya, padahal untuk memahami kebenaran guna mencapai kesempurnaan dituntut penggunaan rasio secara proporsional. Ya. Bukan hanya sekedar menekankan karunia-karunia. Ya, tidak heran kalau gereja yang terlalu kuat menekankan ini. Ya lagi, saya bukan tidak percaya atau anti karunia. Kita percaya, tetapi kita lebih menekankan kepada pendewasaan rohani. Amin. Sebab begini saudaraku, dalam sejarah gereja tercatat, kalau orang Kristen selalu menekankan karunia, maka sangat besar kemungkinan mengabaikan fungsi pertama Roh Kudus, yaitu menuntun orang percaya kepada segala kebenaran agar memiliki kesucian seperti Tuhan. Ya. Jadi nanti kita mengabaikan fungsi pertama Roh, yaitu menuntun orang percaya kepada segala kebenaran agar saudara dan saya memiliki kesucian seperti kesucian Tuhan. Kalau Paulus selalu menekankan saudara ya, Paulus menekankan kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Kita memiliki karakter Kristus. Nah, nggak bisa, mana bisa kita? Nah, itu fungsinya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang dimateraikan dalam diri kita ini, kalau Tuhan bilang tidak ada yang mustahil, ya ini maksudnya. Kan ada orang yang datang kepada Tuhan Yesus, terus dia bilang, guru yang baik, apa yang harus kulakukan supaya aku boleh masuk dalam kerajaan Allah? Terus Tuhan bilang, lakukan semua perintah Taurat. Dia bilang sudah semua. Wah, hebatnya orang. Kalau begitu satu lagi, jual seluruh harta milikmu, bagi-bagikan, kamu ikut aku. Nah, di sini dia nggak mau. Baru Tuhan bilang, alangkah sukarnya orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum, ya kan? Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin kita berpikir nggak mungkin dong, mana bisa? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita mau atau tidak mau? Terkait dengan hal ini, saudaraku, saya harus jelaskan bahwa kedewasaan rohani itu tidak bisa terjadi secara mujizat. Ya, mendadak atau secara mistis. Pendewasaan rohani harus terjadi melalui proses yang melibatkan kerja keras masing-masing kita. Jadi kalau kita hanya sekedar nggak serius, kita nggak akan jadi dewasa. Ya. Kebenaran ini nggak mampu memerdekakan kita karena kita nggak serius. Ya, yang penting kan, apalagi dengan masa pandemi COVID-19 ini, terus kita nggak serius. Waduh, orang begitu bebasnya pengen cari selera.
Kalau firman ini nggak kena nih karena nggak menyenangkan bagi saya. Ya kalau nggak menyenangkan manusia rohmu, ya itu mungkin ada benarnya. Tapi kalau nggak menyenangkan, apa ya? Menurut saudara itu dagingmu yang disenangkan, itu bahaya. Hari-hari ini orang lebih memilih, ya kalau Alkitab bilang mencari guru-guru palsu untuk menyenangkan telinga. Tapi kebenaran yang membawa kita kepada kesucian, kesempurnaan, keserupaan dengan Kristus, tidak ada yang mau. Karena dianggap beban. Dianggap, waduh ini kok begini banget. Nah saudara, proses keselamatan orang percaya, ya, proses saudara saya itu, atau saya mau pakai istilah iman itu, iman kita itu ya, iman datang dari pendengaran firman. Iman harus ditimbulkan melalui pendengaran firman Kristus atau Injil. Nah di sini dibutuhkan waktu yang tidak dibatasi. Tergantung kita mau serius belajar. Berapa banyak kebenaran yang harus kita dengar sehingga seseorang memiliki iman itu. Banyak orang Kristen berpikir kalau mereka mendengar khotbah, dia sudah merasa sudah punya iman, sudah dengar khotbah, nggak diperkarakan lagi, nggak dipersoalkan lagi, ya nggak direnungkan lagi, merasa sudah mengerti Injil dan mereka merasa sudah memiliki iman. Ini bahaya. Apalagi cuma menekankan imani, yang penting percaya, tanpa ada isi iman itu, tanpa ada tujuan yang benar dari iman itu, bahaya sekali. Saya khawatir kita nyaman di situ, begitu kita menghadap Tuhan, kita ditolak. Ini Bapak, ini nggak main-main. Jadi yang penting kan khotbah, yang penting kan firman sih firman. Tapi itu berangkat dari nafas Injil yang murni atau tidak? Iman itu bukan sesuatu yang mudah untuk dimiliki oleh seseorang. Harus ada yang diperjuangkan. Perjuangan yang paling berat adalah ketika seseorang harus menanggalkan pola pikirnya yang tidak sesuai dengan Injil dan menggantikannya dengan firman Kristus. Ini gak mudah. Tapi sekarang ini kita sering mendengar Injil yang disesuaikan dengan semangat zaman. Injil yang disesuaikan dengan semangat zaman. Bagaimana supaya, wah ini enak, ini asik, ini sudah kuno, ini sudah ketinggalan. Ini yang benar, orang pasti akan tambah banyak datang di gereja. Kristen bukan partai politik sehingga dia ketakutan kehilangan pengikutnya. Kita nggak ikut, kita nggak datang di gereja, nggak ikut Yesus. Dia Yesus tetap Tuhan. Dia tidak akan bergeser. Dia tetap Allah yang hidup. Makanya saya nggak pernah takut orang mau datang di gereja sama nggak datang. Yang penting saya memberitakan Injil yang murni. Karena kita tidak mengumpulkan orang banyak atau tidak mencari uang dari jemaat. Kita mau bawa jiwa ini kepada Yesus karena Dia sudah mati. Dia tebus kita dengan nyawanya. Jadi kita harus memiliki wawasan atau fondasi iman yang benar, pikiran yang benar, memahami iman. Sekali lagi, iman bukan sesuatu yang mudah untuk dimiliki. Harus ada diperjuangkan, harus ada perjuangan, harus ada yang diperjuangkan. Nah, perjuangan yang paling berat adalah ketika saudara dan saya harus menanggalkan pola pikir kita yang lama dan harus disesuaikan dengan Injil atau firman Kristus. Wow, itu sakit. Nah, makanya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita bilang, wah kita diselamatkan oleh kasih karunia Pak, bukan perbuatan baik, enak ya jadi orang Kristen? Enggak enak. Kalau menjadi Kristen yang benar, habis wilayah hidupmu, habis kau mati. Jadi bukan sekedar, wah enak kita udah diselamatkan, mari kita nikmati dunia ini. Kau mengkhianati Yesus, memanfaatkan Yesus. Begitu kau bilang kau percaya kepada Yesus, habis hidupmu. Harus dilepas semua dan kau ikut pribadi yang kau percaya itu. Amin. Apa maunya ikuti. Dan Tuhan Yesus selalu ngomong, ya, hidup kamu bukan di dunia ini.
Kalau mau ikut aku pikul salib, sangkal diri. Artinya kita harus siap kehilangan kesenangan hidup menurut dunia. Kita harus mengenakan hidupnya Yesus. Waduh Pak, hidup begitu siapa yang mau? Makanya jalannya sempit. Kalau Injil yang disesuaikan dengan semangat zaman, gampang. Orang akan datang. Dan kalau saya nggak mengerti nafas Injil yang benar, saya pasti khotbahnya nggak begini. Saya takut jemaat yang saya gembalakan pada lari, pada hilang, pada nggak. Saya takut. Tapi karena saya diajari Tuhan, bukan begitu Injil. Injil yang normal itu membuat kita jadi susah. Membuat kita gak punya lagi wilayah hidup, gak punya lagi kesenangan. Semua direbut oleh si penebus itu. Aduh Pak, kalau gitu Tuhan jahat. Kita harus tahu diri. Kita mau memiliki hidup yang akan datang. Kita dipersiapkan, hidup kita bukan di dunia ini. Makanya kalau kita masih mau menikmati dunia ini, kita belum mengerti tujuan hidup kita menjadi orang percaya. Kalau kita tahu kita diselamatkan, artinya kita ini diselamatkan. Dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini ibarat kapal yang udah mau tenggelam. Tuhan Yesus mau selamatkan kita supaya kita ditaruh, kalau pakai istilah kapal, di kapal yang baru. Di surga. Dan di sana kita akan menikmati hidup yang sebenarnya. Amin. Jadi kalau di dunia ini, aduh Pak, kok hidup ini, mengucap syukur. Amin. Tetap bersukacita karena kita punya pengharapan di sana. Amin. Hidup yang sesungguhnya bukan di sini. Hidup yang sesungguhnya nanti. Nah kalau kita akan diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Kita udah diselamatkan. Terus mau ngapain? Saya mau tanya, mau ngapain Bapak Ibu? Nanti pasti kita nggak punya perjuangan di sini. Ya. Sementara Bapak dan Saudaraku, setelah kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, kita percaya kepada Yesus, harus siap pikul salib. Artinya apa? Berhala-berhala di dalam diri kita, manusia lama kita harus disalib. Nah, Roh Kudus itu menginsafkan kita. Roh Kudusnya, iya di dalam kreasion ini masih banyak kejahatan, masih banyak kepalsuan, masih banyak kenajisan. Roh Kudus menginsafkan dan kebenaran nanti akan memerdekakan kita kalau kita mau. Jadi jangan diparkir, kamu sudah selamat, sudah selesai, semua sudah beres. Belum beres. Makanya orang Kristen kualitas hidupnya nggak ada. Agama lain masih lebih berkualitas, agama lain lebih baik. Bahkan mereka mulai mengarahkan hidup itu nanti kita ada akhirat, ada kekekalan. Kristen jarang bicara kekekalan. Coba diperiksa lagi Bapak Ibu Saudara. Pak jangan marah-marah, saya nggak marah. Saya mau menyampaikan Injil yang benar. Amin. Kalau saudara mengerti ini dan kita mau sama-sama menuju kepada kekekalan, menuju kepada apa yang Tuhan rancangkan bagi kita, mari bersama-sama. Kalau tidak, silakan. Sekarang zaman banyak gereja, pindah, silakan. Tahun depan ini habis, udah nggak usah diperpanjang. Masing-masing, itu baru kita mau Injil yang benar. Nggak ketakutan, nggak ada pengikutnya nanti uangnya nggak ada. Itu mah najis, itu mau dagang. Hati-hati, banyak gereja sekarang mau bisnis, mau dagang. Dijauhkan dari kita hal seperti itu. Saya nggak mau. Lebih baik saya nggak usah jadi pendeta, lebih terhormat saya. Daripada jadi pendeta ada agenda-agenda terselubung, tidak mau menjalankan visi dan misi Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita. Saya harap saudara menangkap ini. Amin. Saya mau benar-benar sekarang serius. Apalagi masa COVID, bisa aja kita mati gara-gara COVID. Bapak, enggaklah dihindari, kita dihindari. Kalau sudah waktunya juga bisa menghindar. Tapi mari kita membangun kesucian hidup, membangun karakter Kristus dengan Roh Kudus yang tadi dimateraikan dalam hidup kita. Ada kuasa itu. Jadi jangan mental block. Pak, kami kan
hanya jemaat biasa. Oh, berarti Roh Kudus itu cuma diberikan kepada orang-orang tertentu. Tidak, semua kita. Ayo bangkit malam ini. Amin. Jangan mau ditipu sama pendeta-pendeta yang punya agenda pribadi, yang tidak mau menghidupi Injil yang benar. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan agar tidak serupa dengan dunia ini, seorang harus mengalami pembaharuan pikiran. Dari hasil pembaharuan pikiran seseorang dapat mengerti kehendak Allah dengan sempurna. Masalahnya adalah berapa lama proses pembaharuan pikiran tersebut sehingga seorang mengerti kehendak Allah dengan sempurna. Dan hal ini menunjukkan perbedaannya dengan dunia. Nih, dengarkan, saya catat di sini. Bisa berakibat fatal jika seseorang berpikir kalau kedewasaan rohani, kesempurnaan dan kebebasan dari kodrat dosa bisa dicapai dalam waktu yang singkat. Nggak bisa. Ini proses, makanya dimuridkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya harap jemaat khusus yang saya gembalakan di Cirebon, dari dulu saya harap saudara menangkap. Sehingga pada waktu kita menghadapi apapun, kita bisa bersyukur. Karena itu adalah bagian dari ujian iman kita. Bagaimana respon kita? Amin. Dunia ini menggoda. Saya juga kalau mau nyaman, gampang. Jadi pendeta itu enak saudara. Kalau mau nyaman. Bisa aja persembahan saudara saya jadikan mobil mewah saya, rumah mewah saya, bisa. Tapi saudara lihat, sampai saat ini saya baru beli rumah di gang, belum lunas. Di gang, kesambi dan di gang. Belum bisa bangun. Bisa aja saya ngomong kepada, sini duit, saya gembala di sini. Sebagian buat rumah gembala. Ini buat ganti mobilnya, jangan Innova. Jemaat tabur yang banyak, gembala pengen mobil mewah. Apakah itu spirit Kristus? Tidak, sampai hari ini saya masih numpang di gereja. Isi saya udah ngomong, Pak, kalau boleh kita udah mulai bangun rumah. Tenang, sabar, Pak. Ini lebih dulu, kita benerin nih di wallpaper. Ini dibangun belakang, uang lumayan. Uang saudara, ini untuk pekerjaan Tuhan. Kita bukan tegal, bukan uang sedikit, uang saudara. Nggak saya pakai. Karena kita mau belajar di hadapan Tuhan yang lihat soalnya. Kalau saya mau tilep juga saudara nggak tahu. Tapi Tuhan yang lihat. Nah, untuk itu saudara sekali lagi bisa berakibat fatal jika seseorang berpikir kalau kedewasaan rohani, kesempurnaan dan kebebasan dari kodrat dosa bisa dicapai dalam waktu yang singkat. Hal ini membuat seseorang tidak sungguh-sungguh menggunakan waktu yang ada untuk membangun kehidupan rohaninya dengan baik. Ia berpikir bahwa hal itu bisa dicapai melalui semacam paket kilat. Nah, ini dia, ketidaktahuan akal ini membuat orang Kristen merasa masih memiliki waktu untuk mencapai keberkenanan di hadapan Tuhan. Waktunya udah singkat, bos. Tuhan mau datang. Mungkin dari dulu juga berita Tuhan. Tapi kita kan mau mati. Kedatangan Tuhan itu ada dua macam. Secara khusus, secara umum. Jangan gambling. Saya masih panjang umur, saya punya iman yang bagus, saya imani, saya 100 tahun. Kau mau atur Tuhan dengan iman model begitu? Kau pikir Tuhan bisa diatur dengan pikiranmu? Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia yang atur kita, bukan kita yang atur dia. Padahal iman pun, kadang-kadang kan begini, saya bilang tadi ketidaktahuan akal ini membuat orang Kristen merasa masih memiliki waktu untuk mencapai keberkenanan di hadapan Tuhan. Padahal iman pun mereka belum memilikinya dengan benar. Hati-hati, jangan sampai kita juga ada di sini. Dewasa ini dengan karunia-karunia Roh Kudus yang terlalu kuat ditekankan, banyak orang Kristen yang tidak mengenal kebenaran dan merasa sudah menjadi anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan karena punya karunia. Belum tentu orang punya karunia itu dewasa rohani loh. Belum tentu.
Saya mohon maaf, beberapa kali bergaul dengan orang-orang yang hebat, yang pernah, waduh, pelayanan manusia hebat, dahsyat, karunia hebat. Saya lihat, aduh, karakternya, saya tidak mau ini, tapi saya lihat sendiri. Maka dari sini saya belajar. Saya nggak mau juga. Karakter saya juga masih jelek. Saya juga dulu pernah melayani orang usir setan, kesurupan, wah lepas ini. Tapi di dalam saya juga setan-setan di dalam saya juga belum keluar semua tuh. Setan kesombongan, nggak mau mengalah, najis, masih mengingini dunia, masih pengen terhormat, pengen dipuji, pengen disanjung. Wah, itu lebih parah. Nah, Roh Kudus itu mau supaya kita sadar akan hal itu. Amin. Dan kebenaran memerdekakan kita. Amin. Amin. Sekali lagi, dewasa ini dengan kami yang terlalu banyak orang Kristen yang tidak mengenal kebenaran, merasa sudah menjadi anak Tuhan dan berkenan di hadapannya. Ini bahaya. Mereka berpikir tidak perlu memberi perhatian yang pantas terhadap firman Tuhan. Mereka tidak mencari pencerahan kebenaran firman yang benar. Mereka menjadikan fenomena alam roh sebagai suatu tanda bahwa mereka sudah dekat dengan Tuhan, merasa sudah sempurna dan merasa berkenan di hadapan Tuhan. Ini mengerikan. Saya juga nyaris mau terjerumus ke situ. Di pelayanan tumpang tangan orang pada jatuh. Apalagi ada mujizat. Ini Pak Fredson sembuh Pak. Waktu Bapak doain suaminya Ibu Florida dulu kanker di rumah sakit Jakarta, sembuh Pak. Waduh, bangga, senang. Dulu saya ingat Pak Acip udah divonis dokter mau mati, kita layani, kita doain, sembuh, mujizat terjadi. Dia sembuh, tapi saya malah belum sembuh. Di jalan saya masih sering ngamuk. Belum lagi ambisi-ambisi, agenda-agenda terselubung di dalam jiwa saya ini. Waduh, sekarang saya bertobat. Saya harus mulai mempersiapkan. Jangan sampai saya nanti di sana ditolak. Padahal hidup yang sesungguhnya nanti di sana. Amin. Yes. Pak, di sana kan nanti cuman setiap hari cuma memuji menyembah. Iya. Memuji menyembah itu gaya hidup kita di sana. Tapi di sana ada aktivitas, saya percaya. Namanya juga langit baru, bumi baru. Bumi ini akan segera dimusnahkan, ada tempat yang baru. Di sana, saya percaya lebih bahagia hidup kita. Amin. Amin. Makanya saya lebih menitik beratkan sana, bukan di sini. Tapi bukan berarti di sini kita masa bodoh. Oh, kita bertanggung jawab. Justru di sini petanya. Amin. Ya. Kita kerja keras, bertanggung jawab, jujur, hemat, dapat dipercaya, kelola semua kepercayaan Tuhan dengan baik. Saya mengajak jemaat saudara ya, saudara yang di rumah, apapun hari ini yang sudah mulai bisa aktivitas, kerjakan itu sama aja. Saya di sini melayani pekerjaan Tuhan, saudara juga di kantor bekerja, mungkin apapun profesi kita, sama. Itu ladang kita mengabdi kepada Tuhan. Yes. Kita kerjakan semua untuk Tuhan. Jadi jangan dibilang ini rohani, ini sekuler. Enggak, anak Tuhan semua sama. Amin. Yes. Semua kita kerjakan untuk Tuhan. Ya. Dan mari kita bekerja sama. Kalau pemahaman kita seperti ini, nggak ada lagi nanti kapling-kapling. Ini punya Tuhan, ini punya saya, semua punya Tuhan. Amin. Kalau Roh Kudus gerakkan, ya kita punya kepekaan, kita punya nurani. Hukum kehidupan ada di dalam kita. Kita nggak ada lagi, waduh ini orang kok pelit banget untuk pekerjaan. Nggak begitu lagi kita. Ya. Kan ini punya Tuhan. Tuhan, aku bukan memberi, menabur supaya menuai, bukan. Aku mengembalikan, ini punya Tuhan. Ya. Semua milik Tuhan. Bahkan nafas kita milik Tuhan. Amin. Semua punya Tuhan, nggak ada. Kita udah dimiliki Tuhan. Nah, hati-hatilah menjalani hidup ini, saudara. Jangan sembarangan. Mari biar hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, ini bahaya kalau orang sudah punya berpikir dengan fenomena alam roh sebagai suatu tanda. Mereka sudah merasa dekat, sudah merasa sempurna, sudah merasa orang dekatnya Tuhan karena punya karunia. Ini bahaya. Padahal karakternya nggak diperhatikan. Ini nanti itu yang kena saya. Matius 7 itu yang kadang-kadang ramai dibahas tuh. Aku tidak kenal kamu, kata Tuhan Yesus.
Bukankah kami sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, menyembuhkan orang, membuat mujizat, tanda-tanda heran. Dan aku tidak kenal kamu. Kenapa? Orang-orang ini punya karunia, tapi gak punya karakter. Makanya saya mau menekankan, mari, saya pun masih jauh, tapi kita mau belajar. Amin. Roh Kudus yang sudah dimateraikan, mari kita terus mau belajar, mau berjuang, menanggalkan beban, menanggalkan cara hidup kita yang lama. Itu perjuangan Bapak Ibu. Karena nanti tiap hari ada ujiannya. Ujian kesabaran, ujian kerendahan hati. Jadi saya banyak diam. Saya ini orangnya kan karakternya buruk sekali. Watak saya kan jelek. Makanya saya belajar banyak diam. Ini diam. Saya nggak mau saya diam. Tuhan, saya salah nanti. Saya nggak mau salah bereaksi, Tuhan. Saya ini. Ya. Dulu saya pernah selek dengan hamba Tuhan ini. Waduh, saya bilang kadang-kadang kita kalau hamba Tuhan selek lebih sadis dari preman. Lebih sadis. Oh, berarti membuktikan bahwa dia nggak punya karakter Kristus. Makanya saya belajar sekarang bagaimana mengalah. Kalau jadi hamba Tuhan, jadi pendeta yang benar. Majikanku Tuhan Yesus. Amin. Harus dengar-dengaran sama dia. Apa yang dia mau, bukan ambisimu. Ya. Bukan kau buat visi-visi untuk kesombonganmu. Harus visinya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, makananku melakukan kehendak Bapa. Sampai mati dia, taat sampai mati. Mati. Wah, dia, aturan dia yang ditinggikan. Tapi di Filipi 2 ayat 11 kita lihat, aturan dia yang dapat kemuliaan. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bagi kemuliaan Allah Bapa, bukan kemuliaan dia, kemuliaan Allah, kemuliaan Bapaknya. Tapi kita kadang-kadang, aduh, kemuliaan kita, nama kita itu spirit Lucifer. Ya. Jangan. Saya mengajak jemaat yang ada di Cirebon, yang terkonek mungkin di Tegal, di Pemalang, ada di Pekalongan, di Brebes. Ayo, saya mengajak kita. Keluar kamu dari apa yang najis. Pisahkan dirimu dari mereka. Ada resiko untuk kita menghidupi kebenaran firman Tuhan yang murni. Ya. Bahkan di 2 Timotius 3 ayat 12, mari kita lihat sebentar. 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Aniaya sini gak mesti dicambuk, disiksa. Aniaya ada dua macam, aniaya fisik dan aniaya mental. Kita disindir, kita disinggung, kita dimacam-macamin, nggak apa-apa. Itulah bukti bahwa kita memang mau menghidupi, mau beribadah kepada Tuhan. Amin. Itulah bukti. Kalau enggak, ya paling kita disayang sama dunia. Tapi spirit dunia ini berbeda dengan spirit Kristus. Orang yang benar-benar mau mengenakan spirit Kristus, menghidupi kebenaran, musakal diri pikul salib, dia akan dimusuhi. Akan dimusuhi. Nah, sekarang tinggal lihat dari buah-buah hidupnya kita. Nanti di pengadilan terakhir, disitulah penentuannya. Oh, kalau kami enggak, Pak, kami mah langsung kami percaya. Enggak ada. Semua ada di pengadilan terakhir. Ini catat ya kita. Semua akan di situ dulu. Top dulu. Dilihat. Wow, yang bahaya, yang merasa sudah benar, merasa baik, tapi ternyata di mata Tuhan tidak. Dia tertipu dengan dirinya sendiri. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 9.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Kita memang orang berdosa ditebus oleh darah Yesus. Tapi sekali lagi, tabiat dosa itu harus diselesaikan. Dan kita melalui kebenaran memerdekakan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Jadi kebenaran yang menguduskan kita. Itu sikap hati. Tabiat kodrat di dalam. Jadi nggak otomatis. Saya terima Yesus, percaya Yesus, langsung selesai semua. Di situ kamu mulai belajar, dimuridkan, terus dimuridkan. Nanti ada ujian-ujian, Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Bagaimana reaksi? Bagaimana responmu? Nah, dulu saya pernah ada seorang hamba Tuhan bilang gini, kamu anak setan, Fredson, kamu anak setan. Saya digituin, saudara. Dan saya nggak marah. Saya duduk, dia beli kaki Tuhan, saya masuk kamar, saya nangis, saya berlutut. Terus saya, iya, kalau anak Tuhan kan tentu kan sama dengan bapaknya. Bukan hanya statusnya, tapi keberadaannya. Nah, saya melihat diri saya ini jelek. Saya gampang marah, gampang emosi, pengen ribut. Siapapun saya aja ribut, nggak peduli. Terus saya terus saya bilang gimana dong? Nah, Roh Kudus sudah menuntun, diketemukan dengan ini. Nah, bagaimana? Oh, di situ saya mulai belajar. Ujian demi ujian, kadang lulus, kadang gagal, tapi saya nggak patah semangat. Karena namanya orang belajar, nggak mungkin langsung dapat nilai 10. Kadang-kadang angka merah, nggak apa-apa, belajar lagi dengan tekun sampai lulus di situ. Amin. Ya, sampai mata keranjangnya udah lulus belum? Roh najisnya udah lulus belum? Oh sudah Pak, semua sudah beres, sudah selesai. Harus jujur ngelihat diri sendiri. Jangan kau ditipu dengan fantasi, tapi kebenaran yang real. Jujur lihat, iya ya, saya ini masih ada pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, masih ada hasrat-hasrat. Makanya saudara kan begini, kalau kita menjadi pengikut Kristus atau mendapat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, hidup kita itu levelnya ya harus level, bukan level orang beragama. Levelnya ya level Tuhan Yesus. Makanya dia bilang di Matius 5 ayat 20. Mari kita lihat. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa Tuhan Yesus bilang begini? Artinya Tuhan Yesus mau standar hidup kita itu standarnya tinggi. Jadi secara moral dunia sebenarnya kita, kalau agama, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan ini. Di situ kita udah lulus. Sekarang di dalam batin kita ini, di dalam jiwa kita ini ada apa? Loh, Bapak Ibu nggak usah nunggu pergi ke tempat pelacuran. Kita lagi duduk diam, kita bisa berdosa. Nggak usah pergi tabung orang dulu. Kita ada kebencian di dalam itu sudah berdosa, karena standarnya tinggi. Lah kok orang banyak nyaman di sini nggak mau diurus yang itu, padahal ada materai Roh Kudus dalam hidupnya. Terus merasa sudah nyaman, sudah selamat, sudah ini, lihat keberadaanmu, lihatin dirimu. Jangan-jangan Tuhan udah enak melihat kita, tapi kita masih nyaman. Makanya saya mau katakan saudaraku, hubungan dengan Tuhan tiap hari, tiap saya berhubungan dengan Tuhan, cari wajah Tuhan. Belajar Alkitab oke, berteologi oke, tapi ada lagi bagian satu yang maha penting, yaitu membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Supaya kita bisa menangkap
Nurani kita bisa, oh ini kayaknya Tuhan udah enak ngeliat saya nih. Kok saya nyaman aja? Jangan-jangan Tuhan udah enak ngeliat saya. Saya baru tadi, semalam sharing sama istri saya. Jangan kita nyaman karena kita pendeta. Nanti menyelenggarakan ibadah. Jangan-jangan Tuhan udah enak ngeliat kita. Mari ini dipergalakkan Bapak Ibu. Amin. Sekali lagi saya kembali ke awal. Fungsi Roh Kudus mendewasakan kita. Amin. Amin. Menuntun kita kepada segala kebenaran. Supaya kita memiliki kesucian. Seperti kesuciannya Tuhan Yesus. Baru dibilang anak-anak Allah. Ayo kita belajar yuk. Saya mengajak kita mau belajar. Proses pemuridan, belajar terus. Bagaimana, oh ini kok Iwan dijelek-jelekin nih, kamu kok diomongin ini. Nah, bagaimana reaksinya? Siapa yang ngomong? Memang dia setan, kurang ajar, anjing dia. Ada Roh Kudus? Atau enggak kok saya enggak marah, padahal dia memendam kebencian, memendam sakit hati. Nah, sama aja. Tapi kalau kita tekun mau belajar firman dan mencari wajah Tuhan, terimpartasi itu sifat-sifatnya Yesus. Siapa yang ngomong gitu? Ya enggak apa-apa lah. Barangkali apa yang dia omongin benar. Saya mau malah lebih mau bertobat, lebih mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Saya mau belajar rendah hati, Pak. Justru melalui itu adalah berkat bagi saya. Amin. Supaya saya naik level rohani saya. Amin. Baru saya layak disebut anak Tuhan. Karena ada kasih dan pengampunan yang keluar dari dalam saya. Bukan caci maki. Itu. Itu Bapak di surga melihat begini pasti dia tersenyum. Wah, anakku luar biasa. Jangan coba-coba ganggu anak ini. Dia berhadapan dengan anak. Tapi kalau kita hanya berfantasi, Yesus sudah tebus kita ya. Iya betul. Kita bukan gak percaya penebusan Yesus. Justru karena kita ditebus, hidup kita harus lebih unggul. Karena kita ditebus. Amin. Jangan mentok di situ, jangan diparkir di situ, bos. Ayo saudaraku, jemaat Cirebon, dengerin. Yang di rumah, ayo kita mau bangkit. Amin. 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 Jadi pribadi-pribadi yang unggul. Siapa tahu Tuhan datang dalam waktu dekat. Begitu dia datang, kita nggak malu menatap wajah Tuhan. Dan kita nggak takut menatap wajah Tuhan. Karena dari bumi ini, kita sudah terlatih menderita. Kita sudah terlatih dihina orang, difitnah orang, diperlakukan ini. Kita sudah dididik di situ dan kita menang. Makanya Tuhan Yesus, seperti aku menang, kamu harus menang. Jadi kita harus menang di wilayah-wilayah begini. Bukan hanya penekanannya, menang ekonomimu, menang ini, bukan itu mah luar, bos. Orang nggak percaya Yesus juga menang, mereka menang. Malah lebih kaya dari kita. Tapi menang batinnya. Amin. Amin. Menang di dalammu. Amin. Amin. Itu baru benar-benar Roh Allah aktif bekerja dalam kita. Sehingga Roh Kudus yang dimateraikan itu benar-benar berfungsi dengan baik dan membuat saudara saya menjadi anak Allah yang hidup, anak Allah yang unggul, beda dengan orang yang di luar sana. Itu baru kelihatan perbedaan orang yang percaya dengan yang tidak percaya. Bukan hanya dibedakan karena ini ke gereja, oh ini mobilnya mewah, ini bukan itu Pak, Ibu, bukan itu saudaraku. Tapi dari karakter kita. Amin. Amin. Bagaimana kita unggul nggak di lingkungan kita, bagaimana penerimaan orang, bagaimana kita bersosialisasi, orang bisa melihat Yesus nggak dalam diri kita, orang bisa menangkap Spirit Kristus nggak dalam diri kita. Saya jadi pendeta di Cirebon ini, jemaat bisa menangkap baik. Saya mau belajar, mungkin banyak orang terluka juga gara-gara saya. Saya sadar itu, saya minta maaf saudara, saya minta maaf. Saya mau belajar sekarang. Ayo saya ingin mengajak kita sama-sama belajar. Amin. Membangun manusia roh kita. Membangun karakter Kristus. Ini waktunya. Mungkin ada saudara di jemaat ini yang terluka karena mungkin, waduh ini kasar sekali ini. Tapi saya tidak pernah memperdaya saudara kan. Saya tidak pernah datang kemis-kemis minta sumbangan, tagih-tagih perpuluhan, atau saya nggak pernah saudara. Nggak pernah. Bahkan gereja kita kurang pun jarang. Ayo menabur untuk ini jarang. Saya percaya pasti ada jalan. Amin. Karena ini proyeknya Tuhan, ini pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan akan bela. Amin. Itu namanya kita benar-benar bergantung kepada Tuhan. Nah untuk itu saudaraku, saya akan akhiri begini. Sebenarnya untuk masalah penghidupan, kalau kita anak Allah yang baik, nggak susah.
Bapa di surga memelihara. Bapa di surga pasti pelihara, kita anak kok. Tapi kita harus nyambung dulu, ada bagian yang harus kita kerjakan, yaitu mengerjakan keselamatan. Sekali lagi, keselamatan itu bukan hanya terindah dari api neraka. Keselamatan yang dikembalikan pada rancangan Allah semula. Bukan, oh ia terhindar masuk surga. Masuk surga, buah dari keselamatan. Buah dari keselamatan masuk surga. Jadi kita harus bagaimana supaya friendzone ini makin hari makin kelihatan rupa Kristus. Nah, itu dimulai dari pemahaman firman, Injil. Kalau Injilnya salah, nanti salah juga bertumbuhnya. Lo bayangkan kalau pendeta mata duitan, yang dilirik hanya dunia, kesuksesan duniawi, tidak melirik kepada kekekalan, tidak membawa kepada pembaharuan pikiran, perubahan pikiran. Kalau Paulus menekankan di dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan itu ada dalam jiwa kita. Karena pikiran dan perasaan kita adalah pikiran dan perasaan Kristus, maka kehendak, tindakan adalah itu. Tapi kalau bukan itu, kehendaknya ini ya nggak nyambung dengan Tuhan. Kita boleh bangga kalau pendeta, jemaatnya banyak, hartanya banyak, asetnya banyak, belum tentu. Saya tidak menghakimi, enggak, tapi harus diperiksa lagi tuh. Mari saya ingin mengajak. Kalau gereja ini Tuhan izinkan jadi besar, biarlah karena Tuhan dari motif yang benar. Tapi kalau memang hanya begini, bersyukur. Nggak lama lagi kok kita hidup. Apa yang kita mau pertahankan? Entar lagi kita mau mati. Mau ditinggal semua, nggak ada yang dibawa. Mari mulai sekarang kita membangun karakter Kristus dalam hidup kita. Amin. Mengacu kepada tadi. Kalau kamu, Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Ada kuasa dalam hidup kita. Biar kuasa itu kita pakai untuk mendewasakan kita. Amin. Untuk membangun manusia roh kita. Dulu saya minta ampun hari-hari ini sama Tuhan. Jujur saudara, jujur. Kadang kuasa itu saya pakai untuk supaya saya dipuji orang. Supaya saya disanjung. Waduh, pendeta Fredson waktu tumpang tangan. Waduh Pak, waktu Bapak khotbah. Waduh, saya GR besar kepala saya. Itu spirit iblis. Spirit Yesus nggak begitu. Saya makanya makin takut. Kenapa? Mohon maaf ya Bapak Ibu yang di rumah ya. Saya jarang khotbah. Mungkin Bapak kenapa nggak khotbah? Harus dong gini. Nggak, minta maaf. Rasanya Tuhan tidak suruh saya tiap hari khotbah. Karena Roh Kudus mau bertemu kita pribadi, lepas pribadi di rumah kita masing-masing. Saudara milik Tuhan, bukan milik saya. Saya juga nggak tahu kalau kita masih bisa kumpul terus di gereja ini, saya nggak tahu. Barangkali Tuhan mau punya rencana lain, ikutin aja rencananya Tuhan. Amin. Merdeka jiwa kita, nggak ada yang terikat. Kita hanya mau terikat dengan Tuhan. Bisa tidur enak kita. Ayo, saya mengajak merdeka. Amin. Amin. Ya, hanya Tuhan Yesus, saudara. Roh Kudus yang dimateraikan. Mari kita pakai itu untuk membangun hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita nyanyi satu pujian, baru kita berdoa. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat
atas segala nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus, nama yang memberi kami kemenangan. Terima kasih buat Roh Kudus, Tuhan yang dahsyat dan ajaib dan luar biasa. Kami percaya kuasa-Mu terus bekerja dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pribadi yang unggul dan tampil menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih diberkati semua jemaat di rumah yang boleh mendengarkan live streaming ini, dikuatkan imannya, disegarkan jiwanya karena firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur dan kemuliaan kami kembalikan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Saudara, ada pengumuman. Besok ada doa fajar jam 5 pagi. Saya mengajak kita semua yang di rumah juga, ya kita bangun pagi Bapak Ibu. Mungkin saudara, Pak, saya nggak ada kuota, nggak apa-apa, nggak. Saudara, yang penting bangun pagi. Ya begitu saya tanya, ikut nggak? Jangan bohong. Kalau ada Roh Kudus, pasti takut kita mau bohong. Kalau maaf Pak, tadi tidur, nah itu lebih bagus, jujur. Daripada nggak ikut terus, iya Pak saya ikut, ya jangan. Orang kalau bohong pasti agak takut. Apa-apa, mungkin saudara nggak ada kuota, terus ini, ayo kita sama-sama menyembah Tuhan jam 5, cuma setengah jam. Kita memberi waktu kita untuk Tuhan. Hari Minggu kita ada ibadah jam 9 pagi, ya live streaming. Kita belum bisa kumpul Bapak Ibu Saudaraku. Kemarin waktu itu saya coba beberapa teman-teman datang, tapi untuk minggu besok mungkin juga belum memungkinkan. Jadi kita masih live streaming, hanya cukup tim yang melayani saja. Itu aja pengumuman. Tetap semangat, ya, tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Banyak waktu di rumah. Kalau mungkin saudara, Pak, saya pengen ke gereja, main-main aja. Kemarin ada beberapa rekan datang, tadi siang juga ada Cilili dari Jatiwangi datang ke gereja, ya. Terus ini nggak apa-apa, kita saling menguatkan, mau sharing di gereja boleh, tapi jangan rombongan, ya. Berkeluarga aja, nanti gantian. Boleh Bapak Ibu kita sharing firman, saling mendoakan. Ya saudara mau datang, Pak, saya pengen mendoakan Bapak di gereja, boleh, ya. Atau saya pengen didoakan, boleh juga. Kita saling mendoakan. Jadi nggak ada yang lebih sakti, semua anak-anak Tuhan pasti ada kuasa Tuhan. Amin. Amin. Ya. Atau Pak, saya di rumah pengen dibesuk, siap, saya siap membesuk saudara. Tapi tetap tidak boleh salaman, jaga jarak dan tetap pakai masker. Ya, pakai masker. Itu aja Bapak Ibu Saudaraku. Pengumuman, tetap semangat. Ya, kita terus membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, mungkin hari-hari ini ada sebagian saudara masih belum bisa beraktivitas. Ya, tetap jalani hidup ini dengan baik, karena bersama Tuhan kita pasti bisa lewati semua dengan baik. Amin. Saudara, ya, itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri. Yang di rumah bangkit berdiri. Saya mau berdoa. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai kita semua malam ini, besok kekal sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan kemuliaan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yes.